Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah GWI Surabaya. Kita akan segera menyiapkan hati kita. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan buat pagi hari ini. Kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mau persiapkan hati kami untuk kami mengalami perjumpaan dengan Engkau Tuhan. Biarkan hanya antara kami ya Tuhan dengan Engkau hari ini. Biarkan setiap pergumulan kami letakkan di bawah kaki-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa dan kerinduan hati kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Amin. Shalom sekali lagi saudaraku. Sebelum kita akan memulai ibadah, saya ingin menyampaikan sedikit tentang bagaimana anak-anak Tuhan seharusnya hidup dan mengalami Tuhan. Banyak sekali ketika saya mempersiapkan pujian dan penyembahan hari ini, saya benar-benar merasakan bahwa hati Tuhan begitu hancur untuk anak-anak muda yang mungkin mengalami banyak pergumulan, kayak gitu, mengalami banyak pergumulan, terkikis dengan banyak hal, kayak gitu. Ekspresi penyembahan mereka sudah lagi berkurang gitu. Mereka udah nganggap bahwa hari Minggu kayak gitu, ketemu lagi ya di gereja, pulang ya udah seperti rutinitas biasa. Itu mengapa jadi salah satu alasan untuk banyak anak-anak muda zaman sekarang mengalami banyak kegagalan, bahkan pencapaian-pencapaian dalam hidupnya berkurang kayak gitu, hilang bahkan kayak gitu. Itu mungkin karena kita jarang sekali menengok bahwa kantong-kantong urapan kita apakah masih ada gitu, bahkan mungkin kering kayak gitu. Nggak kaget kalau ketika kita nggak pernah merasakan Tuhan kayak gitu. Ketika kita nggak merasakan Tuhan, banyak sekali gitu kegagalan dalam kehidupan kita, banyak bahkan kemunduran dalam rohani gitu. Itu semua hanya diawali ketika kita tidak benar-benar sungguh-sungguh ketika kita mencarinya. Khusus untuk waktu hari ini, saya undang untuk jemaat untuk benar-benar fokus dengan Tuhan kayak gitu. Kita benar-benar mau menjadi seorang anak kecil yang datang kepada Bapaknya dengan tulus kayak gitu. Katakan, Tuhan aku butuh Engkau ya. Tuhan aku butuh lawatan-Mu gitu. Aku tahu setiap minggu aku datang ke tempat ini, tapi aku mau Tuhan datang dengan hati yang berbeda. Aku mau datang dengan kerinduan yang berbeda dalam Engkau Tuhan. Aku gak mau jadikan hari ini hanya sebuah rutinitas Tuhan. Kayak mau datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kayak mau mengakui Engkau Tuhan. Kayak membutuhkan Engkau Tuhan. Kami letakkan segala ego kami Tuhan, kemampuan kami ya Tuhan. Kesungguhan hatimu menghadapnya hari ini. Kau yang mencurahkan kuasa dari tatamu, membangkitkan rohku. Katakan selamanya Kau Tuhan, Tuhan. Selamanya Kau Tuhan. Mari nyatakan dengan segenap hatimu yang
hanya di dalam anugerah-Mu Tuhan. Tuntun kami ya Tuhan yang berjalan di hadirat-Mu Tuhan. Terima kami ya Tuhan, anak-anak yang penuh dengan kekurangan ini Tuhan. Kami gak mau tukar Engkau dengan apapun Tuhan. Bangkitkan roh-Mu Tuhan. Bangkitkan roh-Mu, semuanya Kau Tuhan. Yang terutama hidupku, tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu semuanya Tuhan. Namanya Kau Tuhanku, terutama di hidupku, tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu, pengharapan di dalam-Mu, pengharapan di dalam-Mu. Mari saya undang untuk memuji Dia, mari. Untuk nyatakan kerinduan hatimu ke hadapan-Mu. Come Holy Spirit. Sembah Kau Allahku, Kau Allah yang perkasa, Kau Allah yang mulia. Sembah Kau Yesus, Kau tahu segala pergumulan kami ya Tuhan. Kalau Kau mendapati hidup kami hari ini ya Tuhan, ketika kami tidak dingin dan tidak panas, biarkan Kau Tuhan Allah yang menyadarkan kami, Kau yang menegur kami Tuhan. Ketika kami ingin ya Tuhan, rindu untuk mengalami Engkau lebih lagi, biarkan hari ini ya Tuhan, hati kami terkonek dengan Engkau Tuhan. Tuhan dekat dengan hati yang hancur. Tuhan dekat dengan orang-orang yang merendahkan diri. Tuhan dekat dengan orang-orang yang merindukannya. Akui setiap kelemahanmu di hadapannya hari ini, cukup. Kayak bukan apa-apa tanpa Engkau Tuhan. Kayak bukan apa-apa tanpa Engkau Tuhan Yesus. Kau sering dapati kami ya Tuhan, hari-hari kami kelelahan Tuhan untuk menghadapi dunia ini. Kami seringkali tidak jadi terang mungkin Tuhan.
bahkan kami seringkali menjadi batu sandungan ya Tuhan. Mungkin itu karena pengurapan kami mulai turun dengan Engkau ya Tuhan. Standar kerohanian kami, kasih mula-mula kami tidak lagi hangat ya Tuhan. Tapi selama kami masih, nafas kami berhembus ya Tuhan, dan Kau telah mengingatkan kami ya Tuhan, kami mau kembali ya Tuhan dengan hati yang hancur dengan Engkau. Kami mau kembali ya Tuhan dengan segenap hati yang merindukan Engkau ya Tuhan. Di hari ini ya Tuhan banyak, bahkan ribuan orang ya Tuhan bersama-sama ibadah. Tapi biarkan Kau arahkan pandangan-Mu ya Tuhan kepada kami ya Tuhan. Biarkan kami lah yang mencuri hati-Mu hari ini Tuhan. Kami tak mau berbuat apa-apa tanpa Engkau Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, kami mengandalkan kekuatan kami. Ampuni kami kalau kami mengandalkan kepandaian ya Tuhan, kegagahan kami. Ampuni kami Tuhan. Kami mau meletakkan Engkau di tempat yang pertama dalam hati kami. Kami mau ya Tuhan Kau tidak tergantikan oleh apapun Tuhan. Selamanya Kau Tuhanku. Nyanyikan dengan segenap hati. Yang terutama hidup Yesusku, tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam. Sekali lagi nyanyikan dengan dalammu. Selamanya Kau Tuhanku, selamanya Kau Tuhanku, Kau Allah kami Tuhan, yang terutama di hidupku, kapan ku lepaskan. Di dalammu selamanya Kau Tuhanku, yang terutama ini. Kau tak akan tergantikan Tuhan, tak akan ku lepaskan pengharapan di dalammu, pengharapan di dalammu, pengharapan. Terima kasih Tuhan. Biarkan pengharapan kami penuh di dalam Engkau Tuhan. Dunia boleh mengoyakkan kami dengan berbagai macam pergumulan, tapi kami percaya kami punya Tuhan Allah yang besar. Kami percaya kami punya Tuhan Allah yang sanggup ya Tuhan untuk menuntun kami mengalami kemenangan demi kemenangan ya Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat minggu pagi hari ini ya Tuhan. Kami bersuka cita ya Tuhan. Kau izinkan kami berkumpul di tempat ini ya Tuhan, dan kami mau ya Tuhan memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami bersorak-sorak bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Kami mau bersyukur ya Tuhan. Ini pujian, penyembahan, dan doa kami ya Tuhan, yang kami peraskan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Amin. Wow. Sapa kanan kirinya katakan, udah siap ibadah belum? Kita akan angkat satu pujian. Bangkit serukan nama Yesus. Oke. Kami mau bangkit ya Tuhan untuk menyerukan nama-Mu Tuhan. Kami mau berdiri bagi kebenaran nama-Mu Tuhan.
kuasa namanya. Katakan nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Oh, nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Bang, padam, bang. Bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus. Yes, kau Tuhan Allah yang dahsyat. Maju nyatakan kuasanya. Kami mau buat musuh kami gemetar Tuhan. Buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Katakan nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Lagi nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Katakan nama Yesus, yang teguhkan nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Sekali lagi, nama Yesus di atas segalanya. Kasih kemuliaan bagi Tuhan. Sekali lagi boleh senggol kanan kirinya, sudah siap ibadah belum? Dengan senyum yang Oke, kita akan naikkan pujian Dia Raja. Kalau satu-satunya Tuhan bagi kami, kalau satu-satunya Raja bagi kami, dan kami memuji namamu Tuhan. Karena bersyukurlah, bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang percaya, seluruh semesta setuju menyembah. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Tunjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Bersyukurlah, bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih
Namamu mulia, masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Tuhan Raja, Tuhan Rajaku. Siap mendengarkan firman Tuhan? Mendengarkan firman Tuhan, silakan duduk. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendapatkan bagian yang terbaik. Kami percaya bahwa kasih-Mu begitu besar untuk kami, Tuhan, sehingga Kau merelakan, oh Tuhan, untuk kami boleh mengenal kebenaran-Mu, untuk kami boleh tetap dekat dengan Kau, Tuhan. Ini pujian hati kami untuk Kau, Tuhan. Lebih dalam ku menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran selama. Sungguh besar kasih-Mu, Tuhan. Sungguh besar
dalam roh dan kebenaran. Sekali lagi katakan, ku tinggikan Kau Tuhan. Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Bapak, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk setiap kebaikan yang Tuhan berikan dalam hidup kami Tuhan. Sehingga saat ini kami bisa berkumpul bersama-sama di tempat ini, menaikkan setiap pujian kami, menaikkan setiap penyembahan kami bagi Engkau Tuhan. Dan kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang bertata di atas setiap pujian kami, yang bertata di atas setiap penyembahan kami Tuhan. Untuk itu Tuhan, saat ini kami mau menyiapkan hati kami Tuhan. Roh Kudus jamah hati kami, lembutkan hati kami Tuhan. Ketika kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, biarkan hati kami sama seperti tanah yang gembur. Sehingga ketika benih firman ini ditaburkan Tuhan, boleh bertumbuh, berakar dan menghasilkan buah kebenaran dalam hidup kami Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman juga Tuhan urapi, Tuhan pakai sebagai alat-Mu Tuhan. Untuk Engkau sampaikan apa yang Tuhan ingin sampaikan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, silakan duduk kembali. Selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya? Ada sukacita? Amin, haleluya. Kita sudah masuk ke bulan November ya, di tahun 2020. Dan 1 bulan lagi ke depan, 2 bulan lagi ke depan ya, paling lambat kita mengakhiri tahun 2020 dengan banyak perenungan gitu ya, dimana kita bisa melewati setiap hari ini, setiap hari-hari yang kita harus lewati walaupun dalam keadaan yang dunia sementara mengalami ini ya, pandemi COVID-19 ya, banyak lika-liku di sana, banyak cerita, dan tentu ketika kita menutup tahun ini, ketika melihat semua yang terjadi, pasti banyak kesaksian, pasti banyak cerita, pasti banyak hal yang bisa kita renungkan dan kita bisa ambil hikmahnya sehingga kita bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita untuk kita melangkah ke tahun berikutnya gitu ya, tahun 2020. Nah, saudaraku yang kekasih, ketika kita berganti bulan, berarti secara otomatis kita berganti tema gitu ya. Kalau kemarin kita berbicara terkait dengan misi kerajaan Allah, hari ini kita akan bahas, kita akan merenungkan firman Tuhan untuk tema 1 bulan ke depan ini adalah mempelai Kristus. Mempelai Kristus, gitu ya. Nah, apa yang kita mengerti terkait dengan mempelai Kristus? Kita harus tahu bahwa ada pemahaman yang cukup dalam dan penting di dalam kekristenan bahwa kita itu bukan hanya sekedar hidup di tengah-tengah dunia ini saja di dalam panggilan Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita, tetapi pada saatnya nanti ketika Tuhan datang kedua kali, maka kita yang telah meninggal akan dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan, dan kita yang masih hidup, yang terpilih, kita akan diangkat naik ke awan-awan bersama-sama dengan Kristus. Dan kita harus tahu itu dalam kehidupan kita, saudaraku yang kekasih. Bahkan ketika kalau kita merenungkan tulisan-tulisan Rasul Paulus, bahkan Yesus sebelum dia ditangkap di Matius pasal-pasal yang terakhir, Injil di pasal-pasal yang terakhir, Tuhan Yesus berbicara terkait dengan kedatangan dia yang kedua kali. Tuhan Yesus berbicara terkait dengan akhir zaman. Bahkan ada satu kasus di mana jemaat Tesalonika yang benar-benar bergumul dalam kehidupan mereka, secara khusus mereka benar-benar meyakini hidup mereka untuk Tuhan, bahwa Tuhan sebentar lagi akan datang. Dan mereka hidup hanya dengan menanti-nantikan Tuhan. Tetapi ketika kita melihat di zaman ini, di zaman modern ini, faktanya adalah berbeda. Kalau dulu jemaat Tuhan yang bertemu dengan Tuhan, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, pas murid-murid mengantar Tuhan Yesus pada
Kisah Rasul pasal yang pertama, maka kita mendengar di sana atau kita bisa melihat redaksi yang ditulis oleh Lukas pada saat itu, bahwa murid-murid bertanya, Tuhan kapan Tuhan datang kembali gitu ya. Tapi Tuhan Yesus jawab, mengenai masa dan zaman anak manusia tidak tahu gitu ya. Dan tapi Tuhan hanya berkata bahwa kalian tunggu, berdoa, dan ketika kalian dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kalian akan menjadi saksi sampai ke ujung bumi. Demikian, dan akhirnya apa yang mereka lakukan setelah Tuhan Yesus menyampaikan hal itu, mereka berkumpul, mereka terus menaikkan doa kepada Tuhan setiap hari. Mereka berdoa dan terjadi pencurahan roh di sana, dan kegerakan rohani begitu luar biasa terus berkembang dalam kehidupan mereka. Artinya jemaat mula-mula hidup dengan terus menanti-nantikan kapan Tuhan datang. Nah, faktanya adalah ketika kita hidup di zaman modern ini, pemahaman terkait dengan kedatangan Tuhan sedikit tertutupi dengan persoalan-persoalan motivasi di dalam khotbah gereja. Gereja lebih banyak berbicara, atau mungkin komunitas kita lebih berbicara bagaimana saya bisa sukses di dalam karir, saya diberkati di dalam pekerjaan, saya diberkati di dalam studi, saya diberkati dengan pasangan hidup yang cantik, yang ganteng, yang tampan, yang menawan gitu ya, yang kaya raya gitu ya. Saya diberkati dengan usaha yang terus sukses dan seterusnya. Gereja atau komunitas Kristen cenderung berbicara mengenai hal itu. Tetapi kalau kita melihat bagaimana kehidupan jemaat mula-mula, maka kita menemukan bagaimana mereka terus merindukan kedatangan Tuhan untuk menjemput mereka. Dan saudaraku yang kekasih, mengenai hal tersebut kita harus paham, sebagai orang percaya kita harus memiliki kerinduan yang sama seperti gereja mula-mula yang hidup dengan menanti-nantikan Tuhan. Ketika di Korintus, Rasul Paulus ketika dalam perjamuan makan berkata bahwa ketika kita mengambil cawan dan roti ini, maka kita akan menjadi saksi sampai kedatangannya kembali. Ini menjadi bagian penting dalam hidup orang percaya. Saya hidup untuk apa? Menjadi pertanyaan yang sangat penting dalam kehidupan kita. Saya sebagai orang Kristen yang seperti apa? Saya sebagai orang percaya yang seperti apa kehidupan saya? Sebab kita harus tahu bahwa kehidupan kita ini melewati 3 fase, yaitu masa lalu, masa sekarang, dan masa akan datang. Masa lalu kita penuh dengan kekelaman, tetapi begitu besar kasih karunia Allah sehingga Dia mengaruniakan anak yang tunggal supaya kita yang percaya kepadanya tidak binasa, kita diselamatkan. Kita percaya kepadanya, kita diselamatkan. Dan saat ini, hari ini kita adalah manusia-manusia yang telah diselamatkan Kristus. Tapi pertanyaannya, ketika kita hidup saat ini, apakah kita mau hidup untuk masa lalu kita atau kita mau hidup untuk masa depan kita? Ketika kita hidup untuk masa lalu kita, maka kita akan hidup dengan bermegah dengan kesaksian, kebanggaan semua yang kita lewati dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita hidup untuk masa depan kita, maka kita akan mengejar apa yang ada di depan kita. Sehingga kata Paulus bahwa semua yang ada di belakangnya dianggapnya sebagai sampah. Dan bagaimana kita hidup sebagai orang-orang percaya yang berada di tengah-tengah dunia ini? Saudaraku yang kekasih, sebuah ilustrasi yang sangat sederhana yang selalu kita lakukan. Bagi banyak orang mungkin kegiatan untuk mendaki gunung itu adalah hal yang melelahkan, membuat capek gitu ya. Banyak orang menganggap begitu ya. Banyak orang mungkin juga menganggap bahwa kegiatan mendaki gunung itu hanya menghabis-habiskan waktu dan segala macam begitu. Tapi coba tanya kepada mereka yang mencintai aktivitas itu. Coba tanya mereka. Kalau seandainya mereka sudah naik gunung dan sampai tengah-tengah jalan gitu ya, ada kendala sedikit mungkin. Coba tanya mereka, yuk kita balik aja gitu. Mau gak mereka balik? Gak ada yang mau balik. Kecuali persoalan yang begitu berat gitu ya, yang akhirnya memang harus diputuskan untuk kembali. Tapi kalau seandainya hanya persoalan-persoalan kecil, tidak akan gitu. Turun kembali. Bahkan kita punya pengalaman waktu tahun berapa itu ya, 2016 itu ya, kita naik ke Penanggungan. Pada saat naik gunung di Penanggungan, mau turun hujan lebat.
gitu ya. Setelah kita naik di atas sampai puncak, mau turun itu, mau balik lagi ke Surabaya, ternyata hujan lebat. Akhirnya kita memutuskan untuk tidur lagi 1 hari di situ. Tapi persoalannya di tempat itu nggak ada air, nggak ada sumber air. Jadi persediaan air kita habis. Apa yang terjadi coba? Nggak ada yang mau turun tuh. Semua berhenti di situ. Kemudian menada air hujan untuk bisa menyambung hidup gitu ya. Sampai akhirnya besok pagi baru bisa turun ke kembali ke Surabaya. Coba tanya mereka, apa yang mereka lakukan itu masuk akal enggak gitu ya? Bagi banyak orang pasti enggak masuk akal. Tapi bagi mereka yang mencintai kegiatan itu, tidak ada hal yang mustahil. Gitu ya. Bagi mereka yang mencintai kegiatan itu, tidak ada yang mustahil. Bahkan ketagihan gitu ya. Dulu waktu naik Penanggungan enggak muncak, tapi sekarang sering muncak gitu ya. Dulu waktu kita naik pertama kelelahan gitu ya. Coba tanya Abed waktu Abed naik pertama kali Gunung Arjuna itu. Baru pertama kali gitu ya, naik, mutung gitu ya. Dia belum mencintai kegiatan ini gitu ya. Gondok dia ya, mutung dia, jalannya tasnya digandeng sebelah. Sambil mutungan. Tapi sekarang coba, kemana-mana maunya ngajaknya naik gunung gitu ya. Coba sekarang tanya. Tapi kita coba cerita aibnya gitu ya. Ketawa-ketawa sendiri. Dulu begitu melelahkan, dulu begitu menjengkelkan, tapi sekarang begitu mencintai. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari hal ini? Orang-orang yang mendaki gunung, mereka mengejar apa yang ada di depan mereka tanpa lelah, tanpa mengeluh. Mereka tahu bahwa ada sesuatu yang mereka ingin capai di sana, dan mereka ketika mengambil tindakan itu memikul beban yang begitu berat, memikul carrier yang penuh dengan logistik, memikul carrier yang penuh dengan perlengkapan camping gitu ya. Kemudian berjalan naik tanjakan yang ada nama tanjakan asu, tanjakan setan, tanjakan cinta, tanjakan apalah itu ya, yang diberikan kepada tanjakan-tanjakan yang ekstrim di setiap gunung gitu ya. Mereka berani untuk lewati itu dengan satu tujuan, yaitu adalah sesuatu yang di depan itu, muncak gitu ya. Dan ketika sampai di atas puncak, duduk berkumpul, bukan hanya sekedar foto-foto ya. Kalau Shiners beda ya kalau naik gunung. Duduk bukan hanya sekedar foto-foto gitu ya, tetapi duduk dan merenungkan apa yang terjadi dengan keadaan alam semesta ini ya, sebagaimana Tuhan menciptakan hal semuanya ini terjadi. Udah sampai begitu, sampai di atas, semua sampah yang kita punya harus pikul lagi turun ke bawah gitu ya. Sampai diejek-ejek orang gitu, kalungnya keren gitu ya. Kalungnya keren, karena apa? Karena itu botol-botol semua dikumpul jadi satu, diikat jadi disabuk gitu ya. Bahkan ada yang taruh di kepala, digantung di belakang, jalan begitu ya, bawa botol-botol sampah turun ke bawah. Bagi banyak orang akan merasa, wah ini orang gak ada kerjaan. Tapi bagi mereka yang mencintai kegiatan itu, tidak ada satu hal yang mustahil. Nah, pertanyaan saya sederhana bagi kita untuk kita renungkan. Bagaimana cinta saudara kepada Tuhan di dalam setiap kehidupan kita? Kita tahu bahwa kita punya fase di mana masa lalu kita adalah orang yang penuh dengan dosa. Dan kita hidup di saat ini adalah orang-orang yang telah menerima anugerah kasih karunia Tuhan. Bagaimana dengan kita hidup masa depan kita, apa yang kita kejar? Apakah kita masih mengejar terkait dengan masa lalu yang telah kita tinggalkan itu? Atau justru kita mengalihkan pikiran dan sudut pandang kita kepada Kristus dan melihat Kristus sebagai satu-satunya yang kita kejar. Masa depan itu penting, pasangan hidup penting, pekerjaan itu penting. Tetapi Kristus jauh lebih penting daripada segala sesuatu itu. Untuk itu saya ingin mengajak kita semua untuk menyadari hal ini ya. Tuhan Yesus ketika dia berbicara terkait dengan akhir zaman di dalam Matius pasal 24 sampai Matius pasal 25, Tuhan Yesus berbicara terkait dengan beberapa perumpamaan, dan beberapa perumpamaan itu berbicara khusus terkait dengan berjaga-jaga. Tuhan Yesus berbicara terkait dengan perumpamaan tentang hamba yang baik, hamba yang jahat, kemudian terkait dengan tuan rumah yang pergi, dan akhirnya Tuhan berbicara terkait dengan 5 gadis pintar bijaksana dan 5 gadis bodoh ini. Semuanya penekanan terkait dengan berjaga-jaga. Nah, pertanyaannya, kenapa harus berjaga-jaga? Apa tuh harus berjaga-jaga? Bukankah kita sudah hidup di dalam anugerah Tuhan? Kita sudah hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Terus ngapain lagi kita harus berjaga-jaga?
Nah mari hari ini kita sama-sama belajar dari 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh ini. Untuk itu saja kita untuk membuka Matius pasal 25 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Saya akan baca ayat yang ganjil dan saudara akan baca ayat yang genap, kita akan baca bergantian. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Saya ajak kita untuk baca bersama-sama ayat 12-13 ini, 1, 2, 3. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Saudaraku yang kekasih, ketika kita membaca perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan di dalam Matius pasal 25 ayat 1-13 ini terkait dengan 5 gadis pintar dan 5 gadis bodoh ini ya. Maka kita menemukan yang pertama adalah mempelai laki-laki itu adalah gambaran terkait dengan Tuhan Yesus sendiri. Di mana beliau adalah mempelai laki-laki yang akan menyongsong kita, yang akan menyambut kita, yang akan datang mengambil kita sebagai mempelainya. Tetapi terkait dengan perumpamaan ini, gereja bukan dikaitkan sebagai atau bukan digambarkan sebagai mempelai perempuan. Tetapi gereja digambarkan sama seperti pengiring mempelai perempuan. Gitu ya. Nah, di dalam budaya Yahudi, dalam proses pernikahan itu, pernikahan Yahudi itu bukan hanya berlangsung dalam 1 hari, tapi dapat berlangsung sampai beberapa hari, bahkan ada yang sampai 1 minggu. Nah, dalam proses pernikahan itu pada saat malam pemberkatan, bahasa kita begitu ya, malam pemberkatan itu, maka mempelai laki-laki akan datang. Biasanya mempelai laki-laki akan datang menjemput mempelai perempuan, kemudian melakukan acaranya itu di rumahnya mempelai laki-laki. Tetapi ada beberapa kasus khusus pekerjaan itu atau peristiwa tersebut, pemberkatan nikah itu hanya terjadi di tempatnya perempuan. Nah, kemungkinan Tuhan Yesus menggambarkan ilustrasi ini sesuai dengan keadaan di mana terjadinya perkawinan di rumah perempuan. Sehingga 10 gadis yang akan menjadi pengiring perempuan ini akan menjemput laki-laki ketika laki-laki datang ke dalam rumah perempuan. Nah, ketika mereka menunggu laki-laki untuk datang, mempelai laki-laki datang dalam rumah mereka, maka mereka diberikan pelita untuk mereka pegang, menantikan di jalan depan sehingga mempelai laki-laki datang, kemudian mereka bisa menyambut mempelai laki-laki tersebut, kemudian masuk ke dalam rumah perempuan, kemudian terjadilah pemberkatan nikah di situ. Nah, dalam peristiwa ini Tuhan Yesus menggambarkan ada 10 orang gadis dan 5 gadis ini bijaksana, 5 gadis ini bodoh. Yang dimaksudkan 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh ini seperti apa, nanti kita akan lanjut ke depan. Nah, tugas gadis-gadis ini adalah menyongsong kedatangan mempelai sang laki-laki gitu ya, dalam upacara pernikahan tersebut.
Gambaran bagi gereja adalah apa? Terkait dengan tugas sebagai pengiring mempelai perempuan yang menyambut mempelai laki-laki. Saudara-saudaraku yang kekasih, perhatikan baik-baik. Terkait perumpamaan yang Tuhan Yesus gambarkan, mulai dari ilalang dan gandum, kemudian domba dan kambing, kemudian terkait dengan hamba yang baik dan hamba yang tidak baik, kemudian terkait dengan 5 gadis pintar dan 5 gadis yang bodoh ini, kemudian selanjutnya nanti ada 3 hamba yang diberikan talenta. Perhatikan baik-baik, semua orang ini yang digambarkan oleh Tuhan ini adalah mereka yang hidup sebagai jemaat Tuhan, sebagai gereja. Ingat ya, jadi ini bukan, kalau kemarin kan kita bahas ada 3 jenis manusia ya, manusia duniawi, manusia rohani, kemudian manusia duniawi yang masih rohani. Nah, di dalam kategori 2 kategori yang Tuhan berikan terkait dengan perumpamaan-perumpamaan baik lalang, gandum, kemudian hamba yang baik dan hamba yang tidak baik, kemudian 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh, dan kemudian 3 hamba yang diberikan talenta untuk dikembangkan, itu semua berbicara terkait gereja. Jadi bukan berbicara antara orang Kristen dengan orang non-Kristen, tapi berbicara mengenai mereka yang telah mengikuti Yesus. Ini adalah merupakan gema yang lahir dari Matius pasal 7 ayat 21 sampai ayat 23. Ketika Tuhan berbicara waspada terhadap pengajar-pengajar palsu itu. Kemudian Tuhan mengatakan bahwa dari buahlah kalian akan bisa melihat mereka. Kemudian Tuhan memberikan perumpamaan, nanti ada yang berseru-seru kepada Tuhan, tapi mereka tidak diselamatkan. Kemudian mereka membela diri mereka bahwa mereka melakukan mujizat demi nama Tuhan, mengusir setan demi nama Tuhan, bernubuat demi nama Tuhan, menyembuhkan orang demi nama Tuhan. Kemudian Tuhan mengatakan kepada mereka, siapakah kamu? Aku tidak mengenal engkau, pergilah engkau pembuat kejahatan. Ini merupakan gema yang terus berlangsung sampai kepada peristiwa di akhir zaman nanti, bahwa ada jemaat yang pintar, jemaat yang bodoh. Nah, jemaat yang pintar ini seperti apa? Ini digambarkan sama seperti 5 gadis yang bijaksana ini. Nah, terkait dari keseluruhan kita sebagai jemaat, sebagai gereja, sebagai pelayan Tuhan di dalam kehidupan kita, kita harus mengerti fungsi kita sebagai orang percaya ini apa di dalam kehidupan kita. Kita harus mengerti bahwa ketika kita diselamatkan Tuhan, masuk dalam panggilan surgawi yang telah Tuhan siapkan untuk kita kerjakan. Dan Tuhan mau sejak semula untuk kita melakukan hal tersebut. Nah, kita harus hidup di dalam rasa hormat, rasa kagum kepada Tuhan, bahwa kita melayani Dia karena rasa syukur yang begitu besar ketika kita telah diselamatkan olehnya. Kita yang bukan siapa-siapa, kita yang penuh dengan dosa, kitanya yang harus binasa, tetapi kita diselamatkan olehnya, sehingga kita diambil menjadi bagian di dalam kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Bahkan kita dapat memiliki hak istimewa untuk menyebut Dia, memanggil Dia ya Aba, ya Bapa dalam kehidupan kita. Dengan hak istimewa yang diberikan kepada kita, harusnya adalah rasa hormat yang begitu besar yang kita berikan kepada Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Sehingga kita hidup sebagai orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan setiap waktu dalam kehidupan kita. Orientasi kita bukan terhadap apa yang ada dalam dunia ini, tetapi orientasi kita adalah kepada Tuhan semata dalam hidup kita. Inilah yang menjadi bagian penting dalam kehidupan orang Kristen sebagai orang percaya. Nah, orang-orang yang menanti-nantikan Kristus dan kedatangan yang kedua kali ini sebagai orang-orang yang benar-benar percaya, yang mengaku, yang menanti-nantikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya untuk datang kedua kali dalam kehidupannya. Dan inilah gambaran bagaimana jemaat mula-mula hidup dengan kegerakan yang demikian, yang terus menanti-nantikan Tuhan datang dalam hidupnya. Saudaraku yang kekasih, mari kita pahami ini dalam hidup kita. Saudara ketika mau tidur, apa yang saudara pikirkan tentang hari esok? Banyak kita ketika mau tidur pasti mikir besok ini, wah mau jalan kemana nih ya, besok mau pergi dengan siapa, ada janjian, nanti sudah siap bajunya seperti apa gitu ya, untuk pergi nongkrong dan segala macam. Atau besok ada target penjualan yang harus digolkan gitu ya, jadi harus dikerjakan. Pernah nggak saudara mau tidur dan membayangkan atau merindukan bahwa besok pagi Tuhan datang? Ada? Tidak ada.
Maksudnya adalah ya kita benar-benar Tuhan hadir di sini, Tuhan datang di sini. Ya kiamat, ya memang itu kerinduan kita. Siapa yang mau lama-lama menderita di dalam dunia ini? Siapa yang mau berlama-lama berkeluh kesah dengan penderitaan yang dia alami dalam dunia ini? Kalau masih mau lama-lama menderita, jangan-jangan bukan menderita, hobi kali. Jadi mau tetap dengan keadaan yang demikian. Bagi kita ini adalah tempat persinggahan, dan ketika Tuhan datang itulah waktunya, kegenapan yang harus kita terima dan kita harus masuk ke dalam panggilannya. Bukankah itu tujuan kita? Dipanggil dan diselamatkan. Supaya pada akhirnya kita bisa bersama-sama dengan Kristus selamanya dalam hidup kita. Itu kan yang menjadi bagian penting dalam iman kekristenan. Tetapi faktanya kita jarang berbicara mengenai hal ini. Bahkan mungkin kita nggak pernah tahu tentang hal ini. Bahkan mungkin kita nggak mau tahu tentang hal ini. Saya ikut Tuhan, tapi saya mau masa depan saya bisa jalan dengan memiliki pasangan yang baik, pasangan yang cantik, pasangan yang ganteng. Saya mau ikut Tuhan, tapi saya mau masa depan saya diberkati, kaya raya gitu ya, punya Mercy, punya Lamborghini, punya BMW gitu ya. Semua yang kita kejar yang itu. Kita melupakan yang terutama dalam hidup kita yang kita kejar adalah kemuliaan Tuhan. Yang pada saatnya kita akan menjadi mempelainya. Yang dimana kita akan bersama-sama dengan dia. Kita hidup seolah-olah bahwa hidup kita ini untuk mengejar apa yang ada di dalam dunia ini, saudaraku yang kekasih. Faktanya demikian. Kita tidak lagi hidup dengan mengejar apa yang Tuhan kehendaki. Atau kita tidak hidup lagi mengejar kedatangan Tuhan. Menanti-nantikan kedatangan Tuhan dalam kehidupan kita. Padahal Tuhan dengan tegas mengatakan bahwa kita hidup harus berjaga-jaga. Nah, perhatikan baik-baik ini saudaraku yang kekasih. Ketika saya merenungkan mengenai 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh ini, saya menemukan ada 3 hal penting yang harusnya menjadi bagian dalam kehidupan orang percaya. Yang pertama adalah kita harus tahu bahwa kita harus hidup dengan tidak membiarkan pelita yang kita pegang itu padam. Perhatikan ini saudaraku yang kekasih. 5 gadis bodoh, mereka membawa pelitanya tapi tidak membawa minyak. Gitu ya. Jadi mereka membawa pelitanya tapi mereka tidak membawa minyak untuk berjaga-jaga. Kalau seandainya mempelai tidak datang atau datangnya terlambat, minyaknya habis, mereka nggak bawa punya persediaan. Gitu ya. Kemudian mereka hanya memiliki cukup minyak untuk membuat pelita mereka menyala hanya sebentar. Tidak bisa bertahan lama. Jadi kalau minyaknya habis ya sudah selesai habis. Itu yang terjadi. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari 5 gadis bodoh ini? Dengan membiarkan pelita mereka padam. Yang pertama, mereka itu tidak mempunyai pegangan yang kokoh dalam hati mereka. Sehingga mereka ini memiliki pelita yang ada di tangan mereka sebagai jaminan mereka tahu itu saja. Mereka tidak punya pengetahuan yang sehat, mereka tidak memiliki sikap yang berakar yang dalam, dan ketetapan hati yang mantap dalam hati mereka, yaitu hal-hal yang diperlukan untuk membawa mereka melewati pelayanan mereka, tugas dan tanggung jawab mereka. Bahkan ketika kita menggambarkan dalam kehidupan kita, semua yang diperlukan untuk kita pegang ketika melewati arus pencobaan pada zaman ini, kita tidak memiliki dasar yang kuat di situ. Itu yang terjadi. 5 gadis bodoh ini hanya punya pelita di tangan mereka, tapi mereka tidak memiliki cadangan minyak yang harus menjadi bahan bakar dari pelita itu. Sehingga ketika pelita itu padam, mereka punya minyak untuk membuat pelita itu tetap bertahan untuk menyala. Dalam cerita tadi mengatakan bahwa ternyata ada persoalan. Ternyata mempelai pria tidak kunjung datang. Mungkin ada sesuatu hal yang terjadi sehingga membuat mempelai laki-laki tidak datang. Saudaraku yang kekasih, ini menggambarkan keadaan zaman ini sebenarnya. Tuhan tidak berkata bahwa dia akan datang hari ini sekian, jam sekian, waktu ini sekian. Tapi Tuhan hanya berkata berjaga-jagalah senantiasa. Perintah yang diberikan kepada kita adalah berjaga-jagalah senantiasa. Kita tidak pernah tahu kapan Tuhan akan datang.
para 10 gadis ini ya, para gadis-gadis ini tahu bahwa hari itu mempelai laki-laki akan datang. Tapi jamnya mereka tidak tahu jam berapa yang pasti akan datang. Tapi berbeda antara 5 gadis yang pintar dan 5 gadis yang bodoh. Yang 5 gadis yang pintar membawa cadangan minyak, sedangkan 5 gadis yang bodoh tidak membawa cadangan minyak. Mereka mungkin berpikir, ya sudah nanti datang ya udah kita datang aja, yang penting bisa tampil gitu ya, sebagai pelayan mempelai gitu ya, sebagai pengiring mempelai perempuan yang menyambut mempelai laki-laki. Mereka nggak berpikir panjang bahwa dalam keadaan-keadaan tertentu bisa saja sesuatu terjadi sehingga acara ini mungkin bisa lebih mundur kejadiannya. Dan faktanya itu pun terjadi bahwa mempelai laki-laki datang lebih terlambat. Dan ketika mempelai laki-laki datang lebih terlambat, pelita mereka mati padam. Sehingga ketika hal itu terjadi mereka kaget ketika mendengar seruan bahwa mempelai pria datang. Akhirnya mereka meminta kepada 5 gadis yang lain untuk memberikan minyak kepada mereka. Tapi kan mereka memiliki pelita yang sama. Jadi kalau seandainya pelita mereka mati, maka pelita yang dimiliki oleh 5 gadis yang lain ini pasti akan mati juga. Tetapi mereka punya cadangan minyak. Para 5 gadis yang bijaksana menggunakan cadangan minyak untuk pelita mereka masing-masing. Sedangkan 5 perempuan yang tidak bijaksana ini, yang bodoh ini, akhirnya harus pergi membeli minyak. Setelah mereka pergi membeli minyak, pintu sudah ditutup. Mereka tidak bisa masuk. Perhatikan baik-baik ini. Jangan sampai pelita itu padam. Mereka tidak memiliki pertimbangan tentang apa yang akan terjadi dan juga tidak memikirkan terkait masa depan. Makanya saya katakan tadi, kita hidup dalam 3 fase. Saat ini kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan Tuhan. Orientasi hidup kita kemana? Ke masa lalu kita atau kita hidup untuk masa depan kita. Jadilah orang percaya yang hidup untuk masa depan kita, saudaraku yang kekasih. Dan yang kedua adalah mempersiapkan diri dengan baik. Ketika kita belajar dari 5 gadis yang bijaksana ini, maka kita akan menemukan bahwa mereka ini adalah gadis-gadis yang membawa pelitanya juga minyak dalam buli-buli mereka. Mereka memiliki dasar pegangan yang baik dalam hati mereka, yang memelihara dan menjaga pengakuan iman mereka. Perhatikan ini saudaraku yang kekasih, hati dan buli-buli ini dilambangkan sebagai hati kita. Tempat di mana minyak itu akan ditaruh. Dan kita harus selalu bijak untuk memenuhi hati tersebut. Karena dari pembendaraan hati ini akan keluar yang baik. Sumber dari api yang terpancar dari pelita adalah bahan bakar yang ada di dalam pelita tersebut. Kalau pelita itu habis bahan bakarnya, maka pelita itu akan mati. Kita adalah terang dunia, saudaraku yang kekasih. Dari mana terang itu bisa terpancar? Dari hati yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kudus adalah minyak yang harus kita miliki di dalam buli-buli tersebut. Roh Kudus harus kita miliki di dalam hati kita sehingga kita bisa memancarkan kebenaran. Saudaraku yang kekasih, bagaimana kita bisa mengatakan bahwa kita adalah milik kepunyaan Tuhan dan hidup sama seperti Kristus kalau seandainya perilaku dan kelakuan hidup kita tidak memancarkan Kristus di dalam hidup kita? Itu pertanyaan yang sangat sederhana. Kita berkata tentang kebaikan, kita berkata tentang kebenaran, kita berkata tentang kasih, tetapi perbuatan dan tingkah laku kita tidak mencerminkan terkait dengan kebaikan, tidak terkait dengan kasih, tidak terkait dengan kebenaran yang terpancar dalam hidup kita. Sungguh ironi kalau seandainya kita berlarut-larut hidup sebagai orang percaya tetapi kita tidak pernah memancarkan kasih itu dalam hidup kita.
memancarkan kebenaran dalam hidup kita. Ingat, sumber dari kebenaran itu adalah roh Allah yang ada di dalam hidup kita. Makanya Tuhan Yesus berkata bahwa jika roh itu datang, dia akan menginsafkan dunia akan dosa. Jadi kalau seandainya roh itu ada di dalam kita, maka kita akan diinsafkan akan dosa yang kita miliki. Kita tidak akan berlama-lama hidup di dalam dosa. Kita tidak akan berlama-lama hidup sebagai pendosa. Sebab roh yang ada dalam diri kita menginsafkan kita dari dosa. Roh yang ada dalam diri kita mengubahkan hidup kita dari dosa. Melepaskan hidup kita dari dosa. Sehingga kita tidak menjadi hamba dosa, tapi kita menjadi hamba kebenaran dalam hidup kita. Kalau roh itu tidak ada, maka secara otomatis kita akan hidup sebagai hamba dosa. Cahaya apa yang ingin kita pancarkan? Kegelapan, bukan terang Tuhan. Sebab minyak itu tidak ada dalam diri kita. Nah, Roh Kudus adalah minyak yang harus kita miliki di dalam buli-buli hati kita ini. Terang kita harus bercahaya di depan orang. Sekurang-kurangnya dalam perbuatan baik. Harus terpancar bagi orang-orang di sekeliling kita. Nah, kita harus tahu, sebagai orang-orang yang telah diselamatkan Tuhan, kita perlu berjaga-jaga dalam hidup kita. Roh Kudus adalah terang yang harus terus bercahaya dalam hidup kita kapanpun waktunya. Di saat kita senang, di saat kita sedih, di saat kita menderita, di saat kita susah, Roh Kudus harus terus bercahaya dalam hidup kita. Ketika kita bersama-sama dengan orang-orang komunitas lingkungan gereja menjadi orang percaya, bersama-sama memuji Tuhan. Tetapi ketika kita sendiri, harusnya pun roh itu tetap sama. Ketika kita bersama-sama dalam gereja memuji Tuhan, merenungkan firman Tuhan, ketika kita sendiri kita pun sama menanti-nantikan Tuhan, memuji Tuhan, menaikkan pujian bagi Tuhan dan terus merenungkan firman Tuhan. Jangan pisahkan antara gereja dengan rumah kita pribadi. Dimanapun kita berada, cahaya itu harus terus terang. Bagaimana cahaya itu bisa terang? Ya karena ada minyak yang terus ada dalam hidup kita. Dan bagaimana minyak itu bisa ada dalam hidup kita? Adalah ketika kita mau bayar harga, saudaraku yang kekasih. Perhatikan ini, poin yang ketiga. Tadi yang pertama, jangan padamkan pelita itu. Poin yang kedua tadi adalah mempersiapkan diri dengan baik. Dan poin yang ketiga adalah mau bayar harga. Sebenarnya kata ini bagi saya kurang relevan ketika kita memberikan itu kepada Tuhan, ya. Kenapa? Karena harga yang Tuhan berikan untuk kita jauh lebih besar daripada apa yang harus kita berikan untuk Tuhan. Tetapi memang sulit ketika kita melepaskan kedagingan. Untuk itu mungkin wajar lah ya dikatakan sebagai mau bayar harga gitu ya bagi kita semua, karena kita masih memegang daging itu dalam hidup kita. Nah, perhatikan ini saudaraku yang kekasih. Seruan bahwa mempelai datang adalah panggilan sangkakala Allah pada saat kedatangan Kristus. Roh Kudus yang berada dalam gadis-gadis itu mencerminkan kualitas kesiapan mereka untuk menanti-nantikan kedatangan sang mempelai. Saudaraku yang kekasih, makanya Rasul Paulus di beberapa tulisannya dia menegur keras jemaat yang dia sampaikan pesan kepada mereka. Dalam Galatia pasal 3, Rasul Paulus mengatakan bahwa adakah kamu sebodoh itu, kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhiri dengan di dalam daging? Ini ketika Rasul Paulus berbicara kepada jemaat di Galatia terkait dengan mereka telah percaya Injil, tetapi mereka mau kembali kepada tradisi Yahudi. Itu sama aja dengan kita. Kita sudah hidup di dalam kebenaran, tapi kita masih mau ditambah lagi plus menikmati kehidupan kita yang lama.
Mereka jemaat Yahudi yang telah percaya kepada Kristus, kepada Injil, kepada kebenaran yang disampaikan oleh para rasul, mereka merasa kurang cukup kalau seandainya tidak ditambah dengan tradisi-tradisi Yahudi lagi. Nah, ini menjadi persoalan pada saat itu di jemaat di Galatia. Sehingga akhirnya Rasul Paulus menegur mereka. Rasul Paulus mengatakan mereka, adakah kamu bodoh, sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhiri dalam daging? Begitu pula kepada kita sebenarnya. Kita telah diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Bukan kita yang terlebih dahulu mengasihi Tuhan, tapi Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Bukan kita yang terlebih dahulu mencari Tuhan, tapi Tuhan telah terlebih dahulu mencari kita. Dan ketika kita menikmati anugerah itu, masihkah mau lagi kita bermain dengan kehidupan kita yang lama? Rasul Paulus bilang, jangan sebodoh itu. Kamu sudah mulai dengan roh, jangan diakhiri dengan daging. Kemudian kepada jemaat di 1 Tesalonika, dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 19, Paulus mengatakan, jangan padamkan roh. Ini adalah pesan penutup kepada jemaat di Tesalonika dalam surat 1 Tesalonika gitu ya. Dia memberikan nasihat-nasihat kepada mereka, dan salah satunya itu adalah jangan padamkan roh. Apakah roh itu bisa padam? Kita tidak berbicara terkait dengan apakah Roh Kudus itu bisa meninggalkan orang tersebut atau tidak. Tetapi faktanya Alkitab menyatakan bahwa roh itu bisa dipadamkan. Di Efesus pasalnya yang keempat ayat 30-31 terkait manusia baru, Rasul Paulus berbicara di situ. Yang bisa memadamkan roh itu adalah dosa. Mari kita belajar dengan seksama. Efesus pasal 4 ayat 30-31. Dan jangan kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Perhatikan ini, setelah dia mengatakan bahwa kamu telah dimeterai oleh Roh Kudus, dilanjutkan oleh dia adalah apa? Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Kita hidup sebagai manusia baru, hati kita sebagai buli-buli itu, dan minyak itu adalah roh Allah yang hidup di dalam diri kita, maka roh itu menginsyafkan kita dari akan dosa. Tetapi ketika kita hidup terus dengan dosa, itu ibaratnya air dan minyak gitu ya, yang nggak bisa menjadi satu. Semakin banyak saudara menumpahkan air kepada minyak itu, maka minyak itu akan habis. Dan air tidak bisa menjadi bahan bakar untuk menyalakan sumbu yang ada dalam pelita itu. Saudara hidup dipenuhi oleh roh. Tetapi ketika saudara hidup di dalam dosa, dosa tidak bisa menyatu dengan kebenaran. Makanya Rasul Paulus mengatakan jangan padamkan roh. Dan di dalam Efesus dia mengatakan kamu sudah dimeterai oleh Roh Kudus, jangan mendukakan dia dengan kejahatan, dengan dosa, dengan perbuatan-perbuatan kedagingan dalam hidupmu. Tinggalkan semuanya itu. Jadi kalau saudara baca dalam Efesus 4 itu Paulus berbicara terkait dengan manusia baru, maka kita akan pahami bahwa ketika kita menjadi manusia baru ini hidup kita seperti apa. Maka kita harus paham ya bahwa dosa itu selalu berdampak pada hubungan kita dengan Allah. Mau diakui atau tidak diakui, tapi ketika kita sudah membuat dosa, maka akan susah bagi kita untuk kembali menjadi orang yang hidup benar. Mau diakui atau tidak diakui, ketika kita sudah jatuh ke dalam dosa, maka akan menjadi kesulitan bagi kita untuk datang menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan dengan setulus hati. Bahkan mungkin hanya sekedar jadi artis aja di depan gitu. Saudaraku yang kekasih, dosa tidak bisa membuat kita hidup berdampingan dengan roh Allah. Tuhan Yesus juga pernah memberikan perumpamaan. Sama seperti hati kita ini sama seperti sebuah rumah yang telah dibersihkan. Tapi kalau seandainya tidak ada yang tinggal di situ, maka roh jahat itu akan datang berapa kali? 7 kali jahat datang dan akan mengotori kembali hati itu. Berjaga-jaga.
sebagai mempelai Kristus, sebagai orang yang telah dipanggil dalam kasih karunia Allah dalam hidup kita, kita perlu berjaga-jaga. Makanya kemarin kita belajar ya, dalam Galatia pasal 6 ayat 7 itu berkata apa? Paulus dengan tegas menegur jemaat di Galatia, jangan kamu sesat, Allah tidak membiarkan dirinya untuk dipermainkan. Jangan pernah berpikir bahwa kita sudah diselamatkan kemudian kita bebas untuk melakukan dosa. Gak bisa begitu. Tuhan Yesus berbicara terkait lalang dan gandum pun begitu. Kita akan sama-sama dibiarkan bertumbuh, tapi pada akhirnya akan dicabut dan dipisahkan. Gandum akan dipisahkan sendiri, lalang akan dipisahkan sendiri, dan lalang akan habis hangus dibakar. Begitu juga dengan kambing dan domba. Nah, hari ini terkait dengan 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Kita semua sama-sama mengecap kasih karunia. Kita semua sama-sama dipilih untuk masuk di dalam gadis pengiring pengantin perempuan itu bukan sembarangan. Mereka melambangkan perempuan yang masih suci, masih perawan, masih anak darah, yang untuk bisa hadir di situ sebagai sahabat mempelai perempuan untuk menyambut laki-laki datang. Nah, mereka yang sudah hidup di dalam situ, mereka harus berjaga-jaga. Hiduplah sama seperti Tuhan akan datang malam nanti. Hiduplah dengan harapan bahwa Tuhan akan segera datang. Maka semua yang ada di sekeliling kita tidak menjadi lebih penting daripada Tuhan itu sendiri dalam hidup kita. Itu yang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Kita semua sama-sama dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Kita semua menikmati anugerah Tuhan. Tuhan mati untuk semua orang, tapi hanya yang percaya kepadanya yang tidak binasa. Koreksi hidup kita. Lihat kita di posisi yang mana. Saya hidup sebagai gadis yang bijaksana, yang terus mempersiapkan diri, yang tidak membiarkan pelitanya padam, yang mempersiapkan diri dan mau bayar harga. Atau saya seperti 5 gadis yang bodoh, yang merasa cukup. Bisa melayani, sudah jadi Kristen, sudah bisa kemana-mana gitu ya. Dan akhirnya kita berkompromi dengan dosa. Dan akhirnya hidup di dalam dosa. Berjaga-jagalah senantiasa. Ingat pesan Rasul Paulus, kita adalah orang-orang yang telah dimateraikan dengan Roh Kudus. Untuk itu buanglah segala macam kepahitan, buanglah segala macam kegeraman, buanglah kemarahan, pertikaian, fitnah, hendaklah dibuang dari kamu. Demikian pula segala kejahatan, dibuang semuanya itu. Mengapa demikian? Karena Roh Kudus datang untuk menginsyafkan dunia akan kebenaran. Hati kita adalah buli-buli, tempat penampungan minyak itu. Hati kita dinaungi oleh Roh Kudus. Dan ketika Roh Kudus berada bersama-sama dengan kita, maka Dia akan menginsyafkan kita akan dosa. Dan membuat kita menjadi orang-orang yang hidup dengan dipimpin akan kebenaran. Jadi mari kita belajar. Yang pertama apa tadi? Jangan biarkan pelita itu padam. Jangan biarkan cahayamu mati. Yang kedua, mempersiapkan diri dengan baik. Sederhana. Banyak merenungkan firman Tuhan. Banyak baca Alkitab. Bangun keintiman dengan Tuhan. Dan yang ketiga, mau bayar harga. Tinggalkan kedagingan itu susah. Tinggalkan kedagingan, kenikmatan dunia itu berat. Tapi ketika kita tahu bahwa Dia jauh lebih berharga, maka kita tidak akan segan-segan untuk melepaskan semuanya itu. Kalau pergaulanmu membuat kamu jauh dari Tuhan, tinggalkan pergaulan. Kalau pasanganmu membuat kamu jauh dari Tuhan, tinggalkan pasanganmu. Kalau pekerjaanmu membuat kamu jauh dari Tuhan, tinggalkan pekerjaanmu. Cari pekerjaan yang lain.
Tuhan jauh lebih berharga daripada apapun dalam dunia ini. Kalau kita mau menjadi mempelai Kristus, maka lakukanlah 3 hal ini. Jangan biarkan terangmu mati, kemudian persiapkan dirimu sedemikian rupa, kemudian mau untuk membayar harga, hidup di dalam kebenaran. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Hari ini kami belajar Tuhan dari 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh ini Tuhan. Hari ini kami paham mengenai anugerah Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Mari Tuhan pimpin kami dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi orang-orang percaya yang tidak hidup dengan bayang-bayang masa lalu kami Tuhan. Tapi kami menjadi orang-orang percaya yang hidup mengejar mahkota kemuliaan yang Tuhan berikan bagi kami Tuhan. Hidup di dalam masa depan kami, menanti-nantikan kedatangan Tuhan di awan-awan, dan kami akan diangkat bersama-sama dengan gereja jemaat Tuhan yang lain Tuhan. Biarkan kami berorientasi hanya kepadamu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kalau hari-hari ini Tuhan Engkau melihat kami yang masih bergelut dengan masa lalu kami yang masih susah melepaskan kedangingan kami, mari Bapa jamah hati kami percaya bahwa ada Roh Kudus bersama-sama dengan kami. Roh itu akan menuntun kami kepada kebenaran. Roh itu akan menginsyafkan kami daripada dosa. Dan Roh itu akan memberikan kami kekuatan untuk dapat melepaskan semua dosa yang ada di dalam diri kami Tuhan. Ketika kami masih jatuh, terpeleset ke dalam dosa Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan yang akan mengangkat kami keluar dari lubang tersebut. Karena kami tahu bahwa Tuhan berkata dalam firman-Mu bahwa Engkau adalah setia dan adil. Barang siapa mengaku dosa, maka kami akan diampuni Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk menjadi orang-orang yang mau datang kepada Tuhan dan melepaskan semua kedagingan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarkan firman ini menjadi rema dalam hidup kami, menuntun kami untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang hidup dengan menanti-nantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada jemaat Tuhan yang baru pertama kali ikut beribadah bersama kami di Shine Surabaya. Nah, kita akan mendengarkan warta sepekan karena berhubung masih harus mengikuti protokol kesehatan sehingga beberapa kegiatan harus kita batasi. Yang pertama, untuk persekutuan doa tetap akan dilakukan pada hari Sabtu jam 7 malam di Shine Center. Kemudian untuk minggu depan kami tetap mengundang jemaat Tuhan untuk beribadah bersama dengan kami. Nah, jika jemaat Tuhan ingin beribadah secara langsung, dapat mengikuti ibadah yang pertama di Shine Center pada pukul 10 pagi. Tetapi jika jemaat Tuhan memiliki halangan atau tidak dapat beribadah secara langsung, tetap kami mengundang jemaat untuk beribadah secara online melalui kanal YouTube Shine Surabaya. Lalu untuk persembahan, jemaat dapat mentransfernya ke rekening gereja yang tertera di layar. Ya, mari tetap semangat, tetap optimis, dan selalu mengikuti protokol kesehatan dengan menjaga jarak, gunakan masker, dan secara rutin mencuci tangan. Ya, mari kita terus bertumbuh di dalam kasih Tuhan dan menjadi gereja yang mencintai Tuhan dan kasih sesama. Kita akan menutup ibadah kita. Kita akan naikkan syafaat dulu kepada Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Kau sungguh ajaib Tuhan. Ajaib. Kami memuji kebesaran-Mu,
memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan, memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji-Mu, memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Bapa, kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Kami membawa setiap syafaat kami ke dalam tangan Tuhan. Bapa, kami sungguh percaya Tuhan, apapun yang terjadi di tengah-tengah zaman ini, di tengah-tengah dunia ini Tuhan, Tuhan memiliki maksud yang begitu baik bagi kami. Untuk itu ajar kami Tuhan untuk melihat segala sesuatu dengan sudut pandang dari Tuhan terhadap bangsa ini, terhadap dunia ini Tuhan. Untuk itu kami berdiri di tengah-tengah bangsa ini, kami mau mengambil bagian untuk berdoa bagi kesejahteraan bangsa ini Tuhan. Kami berdoa bagi para pemimpin Tuhan, para Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri dan jajarannya yang membantu Presiden, sampai kepada setiap kepala daerah, sampai kepada perangkat-perangkat desa juga Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati mereka, Tuhan memimpin mereka, Tuhan menuntun mereka untuk memimpin bangsa ini dengan penuh tanggung jawab. Sehingga apa yang telah dirancangkan untuk kesejahteraan bangsa ini Tuhan boleh berjalan dengan baik Tuhan. Kami berdoa dalam situasi pandemi COVID-19 ini Tuhan, Tuhan yang terus menjaga Bapak Presiden dan wakilnya juga setiap jajaran yang membantu Presiden Tuhan, melindungi mereka sehingga roda pemerintahan ini Tuhan boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa secara khusus untuk situasi COVID-19 ini Tuhan. Tuhan kiranya terus memberikan pengertian bagi setiap masyarakat kami Tuhan untuk boleh berdiri sebagai orang-orang yang menjadi garda terdepan untuk mengkampanyekan protokol kesehatan ini Tuhan, sehingga akhirnya bangsa ini boleh cepat pulih dari situasi pandemi ini Tuhan. Kami berdoa untuk tenaga medis yang terus berjibaku berusaha untuk merawat dan mengobati setiap pasien COVID-19. Tuhan menjaga mereka, melindungi mereka, menyertai mereka Tuhan, dan memberikan kesehatan bagi mereka Tuhan, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk setiap kami yang ada di tempat ini yang memiliki berbagai macam pergumulan Tuhan. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami dan kami bisa mendapatkan jalan keluar di dalam perlindungan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk adik-adik kami yang sementara ini persiapan ujian akhir nasional. Tuhan menjaga mereka, melindungi mereka, dan Tuhan memberikan semangat bagi mereka Tuhan untuk mempersiapkan ujian akhir nasionalnya Tuhan dengan baik, sehingga mereka bisa mendapatkan hasil yang terbaik juga. Bagi mereka yang bergumul dengan masa depannya setelah ujian akhir ini Tuhan, Tuhan yang menjamah hati mereka, memberikan pengertian bagi mereka sehingga mereka dapat mengejar masa depan mereka sesuai dengan rancangan yang telah Tuhan siapkan bagi mereka dalam panggilan Tuhan dalam hidup mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, berdoa untuk kami yang dalam usaha kami percaya Tuhanlah sumber berkat kami. Tuhan yang memberkati kami sehingga berkat yang kami terima akan dipakai untuk pekerjaan kemuliaan Tuhan. Tuhan juga yang memimpin kami yang bekerja
berhubung dengan banyak orang, bertemu dengan banyak orang dalam situasi pandemi ini Tuhan. Kiranya Tuhan, kami yang melakukan protokol kesehatan, tapi kami percaya Tuhan juga yang melindungi kami dari setiap bahaya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami taruh semua pergumulan doa kami ini ke dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan menjawabnya sesuai dengan setiap kebutuhan dan keperluan yang kami perlukan. Terima kasih Bapa. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan ketahuilah bahwa berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang hidup, dan juga persekutuan yang intim bersama-sama dengan Roh Kudus akan menyertai kita semua dari hari ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kami klaim berkat ini hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Kami akan menutup ibadah kami pada siang hari ini Tuhan dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, silakan duduk kembali dan saya berikan kesempatan bagi kita semua untuk mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan.